Selamat siang teman-teman semua. Di vlogku kali ini aku mau ngebahas sedikit tentang kerajaan di Klungkung. Jadi aku mau mengulas tempat museum dan monumen puputan di Klungkung. Salah satu tempat bersejarah di Bali ini sekarang ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dalam maupun luar negeri. Bagi teman-teman semua yang belum tahu apa itu, apa isinya, apa yang ada di dalam museum dan monumen puputan di Klungkung, nah di vlog kali ini aku akan mengulas ya. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa untuk terus menonton channel aku ini, subscribe, like, dan komen, dan kita langsung ke sana ya. Oke. Objek wisata Kertagosa berada di tengah kota Kabupaten Klungkung. Gapura yang menjunjung tinggi menjadi gerbang pintu masuk menuju objek wisata Kertagosa. Taman Gili atau Balai Kambang adalah suatu bangunan berarsitektur tradisional Bali dengan hiasan lukisan tradisional kamasan di langit-langit yang menggambarkan filosofi kebudayaan Hindu. Kertagosa dibangun pada tahun 1686 oleh pemegang kekuasaan pertama, yaitu Ida I Dewa Agung Jambe. Kertagosa Klungkung ini adalah bangunan yang dijadikan sebagai tempat mengadakan diskusi untuk membahas kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Klungkung. Hal tersebut sesuai dengan arti dari namanya, Kertagosa, di mana kerta berarti kesejahteraan atau kemakmuran, lalu gosa berarti diskusi atau tempat diskusi. Kertagosa berubah fungsi sebagai pengadilan adat dan agama pada tanggal 28 April 1908 dikarenakan kerajaan Klungkung jatuh akibat perang puputan Klungkung. Patung Kanda Patsari, patung yang berada di tengah kota Klungkung, karya arsitek Ida Bagus Tugur. Patung ini berlatar kisah keempat saudara manusia saat lahir, yaitu Ari-Ari atau Sang Anta, Tali Pusar atau Sang Preta, Darah atau Sang Kala, dan Air Nyom Sang Dengen. Digunakan untuk mendapat anugerah berganti nama menjadi Sang Anggapati atau Bagawan Panyarikan, berkedudukan di timur, Sang Prajapati atau Bagawan Mercukunda di selatan, Sang Banaspati Bagawan Sindupati di barat, dan Sang Banaspati Raja atau Bagawan Tatul di utara. Pamedal Agung, gapura yang menjulang tinggi, yang kokoh berdiri pada abad ke-17, memiliki fungsi sebagai pintu masuk menuju Puri Klungkung pada zaman Kerajaan Klungkung. Pamedal Agung merupakan saksi bisu kejadian bela pati masyarakat Klungkung yang kita kenal dengan peristiwa puputan Klungkung. Gapura inilah yang pernah berfungsi sebagai penopang mekanisme kekuasaan pemegang tahta atau Dewa Agung di Klungkung selama lebih dari 200 tahun.
Dewa Agung Gede Jambe sebagai putra mahkota yang turut gugur dalam puputan Kelungkung pada tanggal 28 April 1908. Ini adalah foto Ida I Dewa Agung Gede OKG pada waktu masih remaja pada tahun 1908 sampai 1928 di Lombok. Ida I Dewa Agung Rai, Adipati Agung, dan juga sebagai penasihat utama pada zaman pemerintahan Ida I Dewa Agung Putra ketiga tahun 1850 sampai 1903. Foto para pembesar Kerajaan Kelungkung pada masa pemerintahan Ida I Dewa Agung Gede Jambe. Inilah foto Ida I Dewa Agung Gede Jambe atau Ida I Dewa Agung Putra keempat duduk di kursi, dan yang bersamanya putra mahkota Ida I Dewa Agung Gede Agung. Dan yang berdiri sedikit ke belakang ada Ida Cokorde Rakepugo. Ia adalah saudara raja, dan yang duduk di bawah adalah anak agung Gede Ngurah Pelodot. Ini foto Ida I Dewa Agung, istri Kipu atau Raja Betari, permaisuri Raja Ida I Dewa Agung Gede OKG yang mendampingi pabisekan atau pelantikan menjadi Raja Ida I Dewa Agung Gede OKG pada tahun 1929. Ini adalah meja kursi peradilan adat. Kursi kerajaan ini biasanya dipergunakan dalam persidangan peradilan adat atau raat kerta di Balai Kertagosa pada tahun 1940-an. Tandu kerajaan atau joli ini biasanya dipergunakan pada upacara-upacara adat, terutama untuk mengangkut raja pada waktu berpergian. Keris, senjata tradisional Bali ini berbentuk lurus dan lu, terbuat dari besi dan kayu dengan teknik pembuatan. Seni dan keindahannya selalu mengalami perkembangan. Berfungsi sebagai alat pelindung diri, sarana upacara, magis, dan perlengkapan tari-tarian. Monumen Puputan Kelungkung, sebuah tugu dengan tinggi 28 meter ini adalah tugu peringatan tentang peristiwa sejarah yang bentuk bangunannya bercirikan arsitektur Bali menyerupai Linggayoni, dan di dalamnya tertata diorama yang mengisahkan sejarah Puputan Kelungkung. Di depan monumen Puputan Kelungkung terdapat patung Apit Lawa, yaitu penjaga kori atau pintu yang berfungsi sebagai penjaga lawang, yang mana disebutkan kedong berwujud berupa patung bedogor atau raksasa, yaitu Nadiswara dan Mahakala, yang biasanya juga berupa pelinggih sebagai stana atau tempat Batara Kala atau Dewa Ganapati dengan Biseka berjaga-jaga yang bertugas sebagai pecala. Inilah suasana kehidupan masyarakat Bali kuno
dengan kekhasan arsitektur tradisional yang menyatu dengan alam lingkungan. Tampak mereka sedang sibuk menyiapkan sarana upacara. Binatang seperti babi, sapi, anjing, ayam, dan kucing merupakan binatang piaraan mereka. Ini adalah situasi di mana raja yang pertama memerintah di Bali, terkenal bengis, menganggap dirinya adalah dewa, namanya dalam Bedahulu. Pada waktu itu, agama Hindu belum berkembang. Kepercayaan mereka animisme dan percaya adanya roh nenek moyang yang telah meninggal. Tampak Raja Dalem Waturenggo dengan semangat dan dedikasi tinggi, dengan tekun meninjau perkembangan serta kehidupan masyarakat pulau tersebut. Pertanian mengalami kemajuan pesat karena sistem pengairan subak sangat menunjang kesuksesan. Sistem subak tersebut hingga kini tetap menjadi warisan orang Bali dan dijadikan contoh oleh masyarakat di luar. Kehidupan seni budaya sangat berkembang pesat dan mengalami zaman keemasan pada abad ke-15 di bawah pemerintahan Dalem Waturenggo. Tidak saja berkembang pada bidang pertanian, tetapi juga pada bidang keagamaan, spiritual, dan material. Tampak di sini kehidupan seni dan budaya sangat pesat, di mana para seniman sangat sibuk membangun rumah-rumah peribadatan, kekawin, tari-tarian, dan lain sebagainya. Pada abad ke-19, Bali mulai dijamah oleh Belanda, yang sebenarnya sebelum itu sudah ada Belanda masuk, yaitu pada abad ke-16, namun belum menunjukkan kekuatannya. Tepat di abad ke-19 lah mereka mengadakan perlawanan, yaitu Perang Puputan di Buleleng dengan benteng Jagaraga. Perang Puputan Klungkung di bawah Raja Ida I Dewa Agung Jambe pada tahun 1908, dan dengan jatuhnya Klungkung maka berakhirlah kerajaan Bali, lalu dikuasai Belanda yang dibantu oleh tentara Belanda dari pulau-pulau lain di Nusantara, menyerbu istana Samarapura, dan seluruh puri dibakar habis. Dengan jatuhnya Klungkung, maka Bali di bawah pemerintahan Kompeni memanggil semua raja-raja dari setiap kabupaten untuk mengadakan sidang raja-raja di Denpasar. Raja Klungkung sendiri diwakili oleh Ida I Dewa Agung OKG. Setelah kemerdekaan, pemerintah mengadakan pembangunan di berbagai bidang, baik material maupun spiritual. Satu di antaranya adalah Monumen Puputan Klungkung. Di dalam Monumen Puputan Klungkung terdapat patung raja yang dibuat untuk mengenang masa kejayaannya. Ia adalah Ida I Dewa Agung Jambe kedua, yang adalah pendiri kerajaan Klungkung pada tahun 1686 dan merupakan penerus dinasti Gel-Gel. Kerajaan Gel-Gel sendiri pada waktu itu merupakan pusat kerajaan di Bali. Selain patung sang raja, ada juga patung dari putranya, yaitu Ida I Dewa Agung Gede Agung. Ada juga patung dari Patih atau tangan kanan dari raja, yaitu Patih Lingsir dan Patih Anom, serta patung dari prajurit kerajaan yang bernama Pasukan Tombak Oncer Ganda. Itulah yang dapat kami sampaikan di mana kerajaan Klungkung berada. Hingga saat ini, tempat-tempat bersejarah ini sangat terawat dan dirawat oleh pemerintah daerah Klungkung.